kasih rekan-rekan yang telah bersedia menghadiri acara ini. Sebelum membahas ke materi yang akan saya sampaikan, ini sebenarnya adalah suatu amanat yang dari program Guru Penggerak yang harus disampaikan kepada semua sekolah di mana CGP itu berada, gitu ya. Kita dialami oleh dua, saya dan Bu Sipa. Saya menyampaikan di sini, mudah-mudahan Bu Sipa di sekolah baru juga dapat menyampaikan, gitu ya. Untuk itu di sini saya akan sampaikan tentang penerapan budaya positif. Ini penerapan budaya positif ini yang dimaksud ini tujuannya untuk membangkitkan atau untuk memberikan motivasi intern dari dalam anak dan dalam diri anak, bagaimana anak itu menjadi manusia yang bertanggung jawab, intinya ya. Jadi masalah nilai ketika kurikulum ini tidak menjadi patokan, pokoknya nilainya harus segini. Kalau sekarang kan nilai seperti itu ya. Kalau tujuannya ya, insya Allah ke depan tidak ada KKM, Bu. Jadi tidak ada KKM. Jadi intinya tahun depan itu pendidikan akan mengarah kepada kodrat anak. Kodrat anak itu kemampuan anak atau potensi anak itu apa sih sebenarnya? Ya, untuk lebih jauh nanti bisa kita lihat nanti ya. Sekarang saya lihat perkenalkan dulu, ini ada materi penerapan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Di sini saya lihat dulu ya. Di sini. Penerapan budaya positif di sekolah, karena kita intinya di sekolah, tapi sebenarnya untuk penerapan budaya positif ini sebenarnya harus ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Karena kalau hanya diterapkan di sekolah, tentunya itu tidak akan efektif karena anak tidak 100% tinggal di sekolah. Dan anak juga di rumah berapa persen? Kalau dilihat dari jam itu kan jamnya itu dari 24 jam paling berapa jam di sekolah. Jadi harus ada kerjasama dengan orang tua. Nanti juga insya Allah saya akan sampaikan ke orang tua kelas 6A dulu ya, sesuai dengan wali kelas yang saya pegang sekarang. Jadi budaya positif di sekolah, ini yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah tuh ya, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan kodrat anak, itu sesuai dengan asas atau filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi yang berpihak pada anak agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, begitu ya. Jadi intinya di pembelajaran ini tidak menekankan harus nilai 100, makanya tidak akan ada KKM. Jadi perubahannya ke perubahan karakter, gitu, karakter. Di sini menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jangan bohong, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana agar budaya positif dapat tumbuh di sekolah? Bagaimana agar budaya positif itu dapat tumbuh di sekolah? Tentunya ini berkaitan dengan dengan lingkungan positif, lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Artinya aman dan nyaman itu tidak selalu dikaitkan dengan sarana dan prasarana ya Bapak Ibu ya. Iya. Aman, nyaman, jadi tidak ada anak yang dibully, gitu ya. Anak merasa nyaman ada di sekolah, tidak ada saling ejek, tidak ada saling menghina, tidak ada yang merasa diisolasi. Itu. Jadi intinya lingkungan positif itu lingkungan yang aman, nyaman. Nyaman itu tidak selalu dikaitkan dengan sarana. Dia merasa betah ada di sekolah. Dia merasa diperhatikan oleh guru atau bapak guru. Dia merasa kehadirannya itu ada. Kehadirannya itu diakui oleh temannya, diakui oleh ibu guru, bapak guru, ya. Ya, bermana. Nah, ini tujuannya Bu. Tujuannya agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan misi yang Bapak Nadiem ya, Mas Menteri itu
belajar merdeka. Yang disebut belajar merdeka itu bukan belajar seenaknya. Jadi belajar merdeka itu belajar dengan sesuai dengan kodratnya, bakatnya. Kan setiap orang itu dibekali oleh Allah potensi ya. Potensi setiap orang beda. Setiap anak berbeda potensinya. Jadi kita hargai potensi itu. Jadi artinya belajar merdeka di situ ya. Jadi dengan lingkungan positif ini tujuannya agar siswa itu mampu berpikir, bertindak, mencipta, mandiri, tanggung jawab, begitu. Nah ini ujung-ujungnya ini untuk menimbulkan motivasi intern, ya, motivasi dalam diri, sehingga tidak usah dengan motivasi intern ini, insya Allah dia akan giat belajar, ya, ada rasa belajarnya. Pingin belajar atau misalnya pingin membantu teman, pingin menghargai orang, gitu ya. Jadi kita di sini di kurikulum baru ini saya sampaikan lagi tidak fokus ke kognitif, begitu ya. Jadi karena mungkin pemerintah itu melihat karakter bangsa kita itu kan seperti itu sekarang ya. Jadi harus dididik dari awal. Jadi makanya kurikulum dirubah. Kurikulum dirubah itu intinya untuk perubahan karakter, begitu. Kemudian Bapak Ibu ini salah satu strategi untuk membentuk lingkungan positif. Bagaimana strateginya? Tentunya berkaitan dengan dengan bentuk disiplin yang diterapkan. Dengan bentuk disiplin yang diterapkan di sekolah ya. Bagaimana membentuk lingkungan positif itu? Ini tentunya juga berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa ya. Cara menerapkan disiplin itu berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kalau begitu, berkaitan dengan ini berarti berkaitan pula dengan ini. Nah, ini ya, berkaitan dengan peran guru. Di sini peran guru itu tidak hanya sebagai pengajar. Pengajar itu kan memberikan materi ya. Nah, tapi perannya sesuai dengan yang filosofi KHD itu sebagai sebagai pembimbing, sebagai fasilitator ya. Karena filosofi KHD itu setiap anak itu dilahirkan sudah mempunyai bakat tadi ya, sudah punya potensi, sudah Allah kan memberikan modal. Setiap anak diberi modal. Hanya kita guru itu berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, menebalkan modalnya itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, karena peran guru sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, tidak lagi sebagai pemberi materi. Jadi guru harus ada perubahan paradigma. Paradigma apa? Paradigma berpikir, ya. Ada perubahan paradigma, artinya anak yang perubahan pemikiran guru. Jadi anak yang pintar itu anak yang cerdas, anak yang harus dihargai itu bukan hanya melulu anak yang nilai 100 gitu ya. Jadi anak itu punya potensi macam-macam. Ingat seperti itu aja. Jadi perubahan paradigma yang ditekankan di kurikulum baru itu paradigma guru ya. Perubahan paradigma ini yang diperlukan. Paradigma pemikiran guru bahwa anak yang bagus, anak yang pintar, anak yang hebat itu bukan anak yang 100, bukan ya, belum tentu. Kemudian Bapak Ibu, ini ada lagi paparan dari Dr. William Glasser. Dia seorang ahli pendidikan. Bapak Ibu bisa mengecek di Google lebih dalam siapakah beliau. Dia menunjukkan ada miskonsepsi tentang kontrol. Ada miskonsepsi, yaitu yang pertama ini ya. Maksudnya miskonsepsi ini adalah konsep yang salah begitu tentang kontrol. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu adalah ilusi. Kenapa disebut ilusi? Karena guru itu tidak bisa 100% 24 jam mengontrol murid ya. Jadi harus ada dari dalam diri siswa itu tanggung jawab sendiri begitu. Jadi ini hanya ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi menurut beliau bahwa penguatan positif itu tidak selalu efektif dan bermanfaat. Contoh, misalnya
Penguatan positif ketika pembagian rapot ranking 1 dapat apa? Hadiah, ya dapat hadiah misalnya ya. Ranking 1 dapat hadiah di kelas 1, kelas 2 dapat, ternyata di kelas 3 nggak dapat. Nah itu anaknya menjadi nggak dapat, ya udah aku nggak akan belajar lagi. Nah itu berarti ada penguatan positif, yang pemberian hadiah itu tidak melulu efektif dan bermanfaat, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau anak selalu dikritik, selalu memojokkan anak, itu kebanyakan tujuannya kalau kita mengkritik itu agar anak berubah menjadi baik ya. Nah itu hanya ilusi menurut William Glasser. Tidak dapat menguatkan karakter, itu hanya ilusi saja. Kemudian, nah ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ilusi. Karena tadi kan disampaikan bahwa setiap anak itu mempunyai potensi sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mencetak, tidak bisa memaksa anak harus begini, harus begitu, ya. Karena guru kita punya potensi, anak juga punya potensi. Kita harus melihat potensi anak dulu. Jadi kita tidak bisa memaksa anak harus A, harus B, harus C, begitu ya. Karena tadi setiap anak sudah dibekali oleh Allah potensi. Ya, potensinya guru bertugas hanya untuk membimbing, memfasilitasi anak tersebut, begitu ya. Itu tentang miskonsepsi kontrol dari William Glasser. Lanjut. Ini ada perubahan paradigma yang tadi terbaca, Bu. Sedikit. Paradigma ini yang menyatakan bahwa semua kebutuhan kita itu sama. Itu paradigma lama, ya. Kebutuhan kita itu sama. Padahal setiap orang kebutuhannya berbeda. Kalau kita lihat misalnya anak yang seperti A, kebutuhannya apa? Jadi setiap anak beda kebutuhannya, setiap insan berbeda. Tidak terlihat? Kecil ya. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi semua orang memandang sesuatu itu sama. Itu adalah paradigma lama. Jadi kita harus melihat sesuatu itu dari berbagai sisi, jadi berbeda ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi sebenarnya tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi kita harus merubah paradigma itu, kebiasaan seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul, suatu kesalahan dari sisi mana? Nah itu gitu. Makanya kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Ketika si A misalnya ketika belajar nih, dia tuh suka jalan-jalan kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya perilaku yang tidak mengenakan buat guru ya. Tapi menurut kita si A itu salah karena suka jalan-jalan terus ketika belajar. Nah tidak seperti itu. Kita harus cari kenapa si A jalan-jalan. Mau pipis atau mau apa terserah. Jadi harus dicek penyebabnya kenapa, begitu ya. Jadi intinya kita melihat suatu objek itu tidak bisa sama, harus lihat dari berbagai segi, ya. Karena itu tadi anak itu punya potensi, punya modal. Allah sudah memberikan modal setiap orang itu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigma lama. Ya, guru bisa mengontrol siswa. Jadi siswa itu dipotong rambut karena bisa ada guru, bisa dicarekan, gitu ya. Berlaku itu masih berlaku. Ya, siswa itu misalnya sholat nih. Pengalaman saya di kelas 4, aku sholat duha. Ketika sholat duha anak-anak tuh belajar di depan, di sini PTMT, lupa lagi bacaannya. Berarti mereka sholat enggak di rumah. Ya, jadi aku sholat di sini karena ada guru, ya, gitu ya. Itu ada paradigma lama. Jadi kita harus sampaikan tidak bisa dikontrol. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri dan Allah, malaikat, gitu ya.
begitu. Kemudian saya bisa moto, sudah ya. Kemudian apalagi pemaksaan pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi intinya seseorang misalnya anak itu tidak mau belajar tapi sama kita dipaksa, itu hal yang tidak betul ya. Pokoknya mah harus gitu. Nah, pokoknya ya seperti itulah ya. Jadi harus ada perubahan paradigma dari dalam diri kita. Model berpikir menang kalah. Tuh, jadi model berpikir menang kalah. Jadi ketika misalnya kita kepada anak tuh, kamu pokoknya harus pakai baju ini, pasti anak itu nurut ya. Berarti ada pemikiran menang kalah. Tidak seperti itu. Jadi harus pemikirannya menang-menang gitu. Ya. Lanjut Bu. Ini, nah ada 3 motivasi perilaku manusia, berkaitan tadi dengan motivasi intern gitu ya. Kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita kan tadi di lingkungan lingkungan positif, budaya positif itu ingin memunculkan motivasi intern dalam diri anak agar anak bisa berperilaku mandiri, bertanggung jawab, seperti itu ya, merdeka. Nah seperti itu. Kita lihat dulu, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Dian Gosen. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah tadi seperti tadi, aku masuk ke sekolah biar tidak dihukum, aku harus datang jam segini. Nah itu harus dihilangkan seperti itu ya, karena itu tidak akan kekal kalau seperti itu. Kalau ada anak ya seperti ini, kita ingin, tujuannya ingin memunculkan motivasi intern sekali lagi ya. Lanjut, ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau misalnya nilainya 100, aku dapat imbalan atau dapat uang 1000 misalnya ya. Nah, yang seperti itu, karena ini semuanya ini tidak akan kekal, kalau hanya ada motivasi dari luar. Ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang disebut dengan motivasi intern. Jadi tugas kita sebagai guru ini memunculkan motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Aku ingin menjadi orang yang soleh. Jadi bagaimana aku menjadi anak yang soleh? Jadi ada intern dari dalam diri. Terus, dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita berbuat baik, anak berbuat baik, berarti dia menghargai dirinya sendiri ya. Dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang mereka percaya misalnya gini, bahwa membeda-bedakan teman itu tidak baik, bahwa mengejek itu tidak baik. Anak percaya itu. Nah, jadi dengan anak percaya seperti itu, anak tidak akan mengejek karena ada kepercayaan seperti itu ya. Keyakinan, betul. Ini kita tujuan kita tadi memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak ya. Nah, untuk memunculkan motivasi intrinsik ini, salah satunya kita buat keyakinan keras. Keyakinan ini bukan maksudnya agama. Kalau agama jelas, agama Islam. Ini keyakinan itu kepercayaan bahwa contoh tadi mengejek itu adalah perbuatan yang jelek ya. Jadi anak tuh yakin, anak percaya, sehingga dia tidak akan melaksanakan itu ya. Berbeda dengan peraturan kelas, atau dulu kita sebutnya tata tertib ya, ada tata tertib. Nah, kalau tata tertib atau peraturan kelas itu anak melaksanakan seperti itu sesuai peraturan karena ada aturannya gitu ya. Karena takut dihukum, karena takut bagaimana sama ibu guru, bapak guru ya. Itu yang sekarang di kurikulum baru ini kita hindari peraturan ini ya, karena itu tadi anak melakukan yang baik itu karena ada ini gitu ya. Jadi inginnya di kurikulum baru ini inginnya anak melakukan itu karena dia yakin bahwa itu baik, bahwa itu betul gitu ya. Ini Bapak Ibu ada contoh nih, contohnya ya, menggunakan apa ini, helm ya.
menggunakan helm. Mengapa menggunakan helm? Karena ada peraturan. Kalau tidak pakai helm berarti kena sanksi ya. Nah itu masih belum yakin bahwa menggunakan helm itu sebenarnya untuk apa? Keselamatan. Nah keyakinannya untuk keselamatan. Jadi kalau ada polisi, gitu ya, seperti itu ya. Takut sinar matahari. Ya. Sekarang mah nggak musim, sekarang masker. Biarin tadi. Ya, jadi keyakinan bahwa pakai helm itu keyakinan untuk keselamatan. Contoh seperti itu ya. Contoh di kita di budaya Indonesia seperti itu, tapi budaya orang lain sudah enggak ya. Budaya orang lain itu sudah ada dari dalam diri. Oh itu kenapa pakai helm? Karena ya itu keselamatan, bukan karena polisi gitu. Contoh itu ya. Jadi di kelas seperti itu. Saya alhamdulillah kemarin di kelas 6A sudah membuat keyakinan kelas. Salah satunya mereka aku ingin kelas tidak berisik katanya karena aku ingin belajar. Jadi ada yang seperti itu. Jadi dibuat seperti itu. Jadi itu dari mereka sendiri ya, bukan dari saya. Ada lagi, aku ingin bergaul ke semua teman katanya di kelas 6A, tidak membeda-bedakan teman gitu ya. Itu yang sudah saya lakukan. Kemudian ini Bu, Bapak Ibu, ini ada dari pesen penjelasan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Seperti tadi ya. Jadi harus ada motivasi intrinsik dulu. Begitu. Merokok nggak boleh di ruang ini. Kenapa nggak boleh? Karena di ruang ini. Padahal itu seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini pembentukan keyakinan kelas. Tadi seperti yang sudah disampaikan, untuk menimbulkan motivasi intrinsik dibuat salah satunya dengan pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan misalnya kan ke sekolah jam segini, masuk jam segini, keluar jam segini, istirahat jam segini. Jadi peraturannya bersifat kalau keyakinan kelas bersifat apa? Abstrak, tidak rinci. Yang kedua berupa pernyataan universal. Seperti tadi, pernyataan universal tidak saling mengejek, kan universal seperti ya. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk positif, pasti itu ya, harus dalam bentuk positif. Kemudian sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dapat dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi karena universal, pasti kata-katanya juga tidak akan banyak. Ya, kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kontekstual, dapat diterapkan di lingkungan itu. Di kelas 1 beda mungkin dengan kelas 4, beda dengan kelas 6. Ya, jadi dapat diterapkan di lingkungan itu. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini ya, curah pendapat. Jadi pendapat dari anak-anak. Kamu ingin seperti apa ya kelas kita itu agar kelas kita nyaman, kelas kita enak, kelas kita tidak ada keributan-keributan. Coba kamu ingin menjadi seperti apa? Dibuat curah pendapatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu, karena itu kan sesuai dengan kodrat zaman, berarti ya disesuaikan dengan zamannya. Selanjutnya, nah ini pembentukan keyakinan kelas merupakan salah satu cara untuk membentuk lingkungan positif sehingga semua warga kelas merasa nyaman karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya. Karena ya, ini minumnya ada. Ya, jadi semua warga kelas merasa nyaman. Ada minumnya ada, saya punya. Ya, sehingga semua warga kelas merasa nyaman. Dan lingkungan positif tadi sudah disampaikan, kelas nyaman. Kelas nyaman. Nyaman tidak selalu berkaitan dengan fasilitas, nyaman, enak, betah, gitu kan. Ada kita juga ketika di kampung, di desa, gitu kan, betah, gitu ya, merasa nyaman,
Kenapa bisa nyaman? Karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ini kita sudah tahu kebutuhan dasar manusia itu dari Maslow ya dulu waktu kuliah. Kalau ini diambil dari modul 1.4 PJKP. Ini ya, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama belonging. Nah, ini belonging. Jadi anak-anak itu merasa diakui keberadaannya di kelas. Kan kadang-kadang di anak-anak itu sama ibu guru, nah itu merasa diakui keberadaannya. Power, Jangan kebutuhan. dipegang. Nah, kebutuhan dasar manusia juga power, kekuatan. Kemudian ini survival. Survival itu apa? Survival bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Contoh, ketika anak-anak suka saling rebutan makanannya, misal aku udah dapat hatur nuhun, jangan isip. Hatur nuhun. Soalnya nunggu idanya. Kunaon teh anu rasa? Kebutuhan dasar manusia yang ada 5 di sini. Ada survival. Tadi kebutuhan survival itu kebutuhan bertahan hidup ya. Seperti ada ya sering kita mengalami ada anak yang lapar ya, dan lapar ke sekolah belum makan, ada yang lapar. Nah, kadang-kadang ketika anak yang lapar itu suka bertindak yang lain yang di normalnya. Nah, kita harus penuhi seperti itu. Bagaimana kalau yang survival? Kita kerjasama dengan orang tua sebelum ke sekolah sarapan atau bawa bekal. Kan ada anak yang ibu udah belum dibekelin sama orang tua, aku cuma bawa uang jadi aku jajan, padahal kita ada aturannya nggak boleh jajan selama belajar ya. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa perhatikan. Kemudian Pak, kesenangan, kebutuhan dasar kita juga manusia kesenangan. Kemudian freedom, kebebasan, kemerdekaan. Jadi merdeka, aku ingin punya bakat ini. Merdeka itu bukan berarti merdeka yang bebas kebablasan, begitu ya. Jadi sesuai dengan bakatnya. Modal yang sudah Allah berikan kepada setiap orang itu berbeda, gitu ya. Selanjutnya, nah di sini tadi kan berkaitan dengan posisi kontrol guru ya terhadap siswa. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Ini juga dari Diana Gosen. Yang pertama itu sebagai penghukum. Ada guru yang sebagai penghukum? Ada ya. Kemudian 5 posisi kontrol, ada guru. Bisa guru di sini, ibu-ibu, bisa guru, bisa orang tua, bisa atasan ke bawahan, gitu ya. Bisa atasan di misalnya perusahaan-perusahaan ke bawahan. Bisa kita orang tua di rumah ke anak. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang kedua tadi apa? Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada sebagai teman. Sedangkan ketika guru kepada anak memposisikan diri sebagai teman, orang tua kepada anak memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada yang keempat, apa ini? Monitor atau pemantau, ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini beda-bedanya, ini ada kata-katanya nih, kata-kata yang disampaikan oleh guru atau oleh orang tua atau oleh atasan yang berposisi sebagai penghukum. Contohnya kata-kata yang disampaikan ini: patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sebagai penghukum. Dan kamu selalu kerja salah. Selalu yang terakhir selesai. Ada yang anak-anak yang terakhir aja selesai. Kamu pasti yang terakhir selesai. Nah, itu posisinya memposisikan guru sebagai penghukum. Jadi itu tidak baik, ya, tidak baik. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kata-kata yang disampaikan. Ibu sangat kecewa atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua tahu? Kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, seperti itu. Jadi orang tua anak itu merasa bersalah. Aduh, salah, gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga hal yang kurang baik, kurang bagus, karena itu akan mempengaruhi jiwa anak. Kemudian sebagai teman, nih kata-katanya biasanya contoh saja nih ya. Ayo bantulah bibi bapak ya. Ayo ingat
Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ketika posisi kita sebagai teman, nah anak ketika berhadapan dengan guru lain akan berbeda, merasa ditinggal karena ini nggak ada ibu guru ini, nggak ada bapak guru ini. Ya, jadi itu akan pengaruhnya kurang baik terhadap diri anak. Kalau kita memposisikan diri seperti itu, karena anak akan merasa tergantung. Ya. Lanjut, monitor atau pemantau, contohnya ini. Peraturannya apa? Atau peraturannya apa ya? Kamu tahu nggak sih? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini kan pemantau, namanya juga pemantau ya. Kata-katanya biasanya seperti itu. Kalau manajer, nah ini manajer yang kita harapkan, yang kurikulum baru harapkan, kita itu guru posisinya sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Jadi anak ditanya kembali, gimana nih sebenarnya? Nah, gitu. Jadi dihargai juga anak ketika anak berbuat salah, dihargai juga sama kita ya. Nah itu ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kamu yakin kan kalau mengejek orang lain itu benar? Coba itu ditanya lagi ya. Dibangun kesadaran dari dalam diri, jadi dari HP gitu ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jadi seperti itu. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi berusaha mengintrospeksi berarti ya kata-katanya ya. Jadi tidak menjudge. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah ini jadi peran guru sebagai manajer yang diharapkan di kurikulum ini agar menumbuhkan anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tanggung jawab, anak-anak yang merdeka belajar. Gitu. Lanjut. Nah ini ibu-ibu, ketika ada misalnya kita sudah memberikan keyakinan, kita sudah membentuk keyakinan kelas. Ternyata kan di pertengahan suka ada pelanggaran-pelanggaran ya. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini kalau pelanggaran kecil kita bisa lakukan kontrol guru sebagai manajer yang tadi ya. Jadi kita ingatkan lagi. Kemudian kalau hal pelanggarannya sudah cukup parah, kita buat restitusi. Restitusi ini seperti ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata dosen 2000. Ya. Jadi dosennya Gopud sapi pun ya sekitar STW ya free ongkir. Nah Bapak Ibu, restitusi ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Cirinya seperti itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Proses ini dapat membuat murid jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakannya pada orang lain. Ya, jadi ada semacam muhasabah gitu kalau kita ya, jujur pada diri sendiri, kemudian dampak kepada orang lain seperti apa. Jadi belajar seperti itu. Lanjut, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Sekali lagi di sini karena kita orang dewasa tidak bisa memaksa anak, karena anak punya potensi sendiri. Lanjut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kenapa sih anak-anak itu jalan-jalan aja? Kita cari kebutuhan dasarnya apa? Kenapa dia jalan-jalan? Ditanya, itu jangan langsung kamu jalan-jalan baik, ibu kena jelaskan. Nah, seperti itu ya. Kira mau piknik. Kenapa? Why? Apa penyebabnya? Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar akan belonging yang tadi ya, akan survival, akan forward, akan fun, akan free, kebebasan ya. Kemudian restitusi diri adalah cara evaluasi yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi sekali lagi karakter yang kita utamakan.
kita fokuskan, bukan tindakan. Jadi misalnya kesiangan lari 10 jam, nah itu tindakan, ya tidak seperti itu. Jadi perubahan karakter yang kita lihat ya, bagaimana caranya agar anak berubah karakternya. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, ini fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar diterima oleh temannya ya. Kan biasanya kalau misalnya ada kasih atau suka itu, jadi nggak diterima sama teman-teman kelompoknya. Nah, itu ya. Nah sekarang ada langkah-langkahnya, tahapannya untuk restitusi dan 3 tahap. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kata yang diucapkan, berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita sadarkan itu hal yang manusiawi kalau berbuat salah, karena kita bukan malaikat ya. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini tahap pertama, menstabilkan identitas. Jadi identitas ini jangan sampai anak itu merasa dicap, kamu salah, kamu jelek. Jadi distabilkan dulu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita cari penyebabnya ya. Kemudian apakah tindakanmu membuatmu senang? Membuatmu senang, oke. Nah sekarang lihat orang lain, apakah orang lain senang? Seperti itu ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimat yang diucapkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Artinya yang kita percaya di sini menghargai orang tuh, percaya nggak kalau itu betul, enak buat kita, enak buat orang lain gitu ya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kita ingatkan lagi tentang nilai keyakinan yang dibuat di kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah seperti itu. Jadi diingatkan saja, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Jadi intinya ketika restitusi ini tidak membuat anak merasa bersalah. Intinya kalau kita kaitkan dengan kebiasaan di agama kita ada introspeksi atau muhasabah ya seperti itu. Jadi anak juga belajar seperti itu. Anak berbuat salah itu manusiawi. Nah, tapi diingatkan seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada ini Bu, anak kelas 4A ya. Ibu udah kata teman-teman aku mau bodoh. Ya sudah aku mau bodoh. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi ada seperti itu, ada pemikiran seperti itu. Jadi bahkan mungkin ada guru yang jangan sampai lah ya guru bilang bodoh. Ketika guru bilang kamu bodoh, kamu nggak bisa, sangat masuk ke hati, sangat masuk ke otak. Bagaimana itu? Ya, begitu. Nah, ibu-ibu itu adalah tahapan restitusi. Ini adalah simpulannya. Restitusi merupakan salah satu strategi penumbuhan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif dapat membangkitkan motivasi interest pada diri siswa untuk menjadi generasi kuat sesuai dengan yang kita harapkan. Sesuai dengan visi SDL Amin ya Pak ya. Generasi kuat apa? Kuat iman, kuat ilmu dan sebagainya. Sesuai dengan ajaran Nabi kita, siapkan generasimu, jangan tinggalkan generasi yang lemah. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah menyampaikan beberapa amanat dari guru penggerak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kalau berkenan. Sekali lagi saya kan tidak boleh maksa. Kalau berkenan silakan dilaksanakan. Kalau tidak ya maka cari solusi yang lain. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.